Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Karima dengan nomor NPM 254111098, Prodi Manajemen 25CX. Jadi, kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang fungsi linear, pilar matematika bisnis. Jadi, di sini aku ingin memberikan daftar isi pembelajaran dari materi yang ingin kita bahas. Yang pertama itu ada pengantar fungsi linear, yaitu ada definisi, bentuk umum, dan elemen-elemen kunci dari fungsi linear. Yang kedua, ada kemiringan dan titik potong. Jadi dia itu memahami signifikan, gradien, kemiringan, dan perpotongan sumbu dalam konteks bisnis. Lalu yang ketiga, kita akan membahas penerapan fungsi, permintaan, dan penawaran, yaitu adalah memodelkan hubungan harga kuantitas dengan fungsi linear. Yang keempat, ada pembahasan tentang penerapan analisis biaya, pendapatan, dan laba, yaitu dia menggunakan fungsi linear untuk memprediksi kinerja keuangan dan menentukan titik impas BEP. Yang kelima, kita membahas tentang kasus bisnis dan kesimpulan, yaitu ada studi kasus nyata dan rangkuman poin-poin penting. Jadi, yang tadi itu adalah bagian-bagian yang mau kita bahas di materi kali ini. Yang pertama, ada konsep dasar fungsi linear. Fungsi linear adalah hubungan matematis yang paling sederhana antara dua variabel namun sangat fundamental dalam pemodelan ekonomi dan bisnis. Sebuah fungsi linear dapat digambarkan sebagai garis lurus ketika diplot pada sistem koordinat kartesius. Contohnya seperti ya di PPT ini. Contoh rumusnya adalah Y sama dengan AX plus B. Y adalah variabel dependen, misalnya seperti total biaya, kuantitas yang diminta. Yang X adalah variabel independen, misalnya seperti jumlah unit produksi atau harga. A adalah koefisien kemiringan gradien menunjukkan laju perubahan Y terhadap X. Kalau B, yaitu adalah titik potong Y intercept menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0, misalnya seperti biaya tetap. Dalam konteks bisnis, interpretasi dari parameter A dan B sangat krusial. Koefisien A seringkali merepresentasikan biaya marginal, perubahan permintaan per unit harga, atau laju pertumbuhan. Kemiringan gradien dan signifikan titik potong. Kemiringan dan titik potong adalah dua karakteristik yang mendefinisikan posisi dan orientasi garis linear, memberikan wawasan penting dalam analisis bisnis. Kemiringan A, laju perubahan, dihitung sebagai rasio perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal. Dalam bisnis, ini dikenal sebagai elastisitas atau tingkat marginal. Yang pertama ada positif A, lebih dari 0. Variabel bergerak dalam arah yang sama. Contohnya seperti semakin banyak unit produksi, semakin tinggi total biaya. Lalu yang kedua ada negatif A kurang dari 0. Variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Contohnya semakin tinggi harga produk, semakin rendah kuantitas yang diminta. Yang ketiga ada 0. A sama dengan 0. Variabel dependen tidak berubah, tidak perlu apapun nilai variabel independennya. Lalu yang kedua itu ada titik potong Y sama dengan B adalah nilai awal. Nilai dari variabel dependen Y ketika variabel independen X bernilai 0 ini seringkali mewakili biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat produksi atau kuantitas minimum. Biaya tetap, biaya yang ditanggung perusahaan bahkan jika produksi 0, sewa, gaji, administrasi. Yang kedua ada permintaan otonom. Kuantitas yang mungkin diminta konsumen bahkan jika harga produksi sangat tinggi, titik potong sumbu kuantitas. Lalu yang ketiga itu ada pendapatan awal. Walaupun jarang, bisa mewakili pendapatan dasar dari sumber lain sebelum penjualan X dimulai. Selanjutnya ada aplikasi fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan, demand function, menggambarkan hubungan negatif antara harga P dan kuantitas yang diminta. Yang pertama ada bentuk umum P sama dengan ya rumusnya seperti di PPT ini. A minus AQD plus B, P sebagai fungsi dari Q atau QD sama dengan min AP plus B, Q sebagai fungsi dari P. Yang kedua ada kemiringan negatif sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga naik, permintaan turun. Lalu yang ketiga ada titik potong menunjukkan harga maksimum di mana permintaan masih 0,
intercept harga atau permintaan maksimum pada harga 0 intercept kuantitas. Lalu yang kedua itu ada fungsi penawaran atau supply function, menggambarkan hubungan positif antara harga P dan kuantitas yang ditawarkan QS. Yang pertama ada bentuk umum P sama dengan AQS plus B, atau QS sama dengan AP min B. Rumusnya seperti di PPT ini. Lalu yang kedua itu ada kemiringan positif, yaitu sesuai dengan hukuman penawaran, produsen akan menawarkan lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada titik potong, menunjukkan harga minimum yang harus diterima produsen agar bersedia menawarkan kuantitas 0. Jadi contohnya ada di PPT ini semua ya teman-teman. Selanjutnya ada menentukan titik keseimbangan pasar equilibrium. Titik keseimbangan pasar terjadi pada kuantitas yang diminta oleh konsumen sama dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen QD sama dengan QS. Ini adalah titik optimal di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Yang pertama itu ada prinsip dasar dari materi ini, yaitu titik keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran, P di sama dengan PS. Contohnya seperti ya di PPT ini, kalian bisa lihat. Lalu yang kedua ada metode penyelesaian. Karena kedua fungsi permintaan dan penawaran berbentuk linear, kita dapat menggunakan metode substitusi atau eliminasi untuk menemukan pasangan Q dan P yang memenuhi kedua persamaan. Yang ketiga itu ada implikasi bisnis. Mengetahui titik keseimbangan membantu perusahaan menentukan harga yang memaksimalkan volume penjualan tanpa menimbulkan stok berlebih, surplus, atau kekurangan shortage. Jika harga di atas titik keseimbangan terjadi surplus kelebihan penawaran, jika harga di bawah titik keseimbangan terjadi shortage atau kelebihan permintaan. Yaitu yang kedua ada analisis biaya total atau total cost. Yang pertama di biaya tetap FC, biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah unit yang diproduksi Q. Ini termasuk sewa pabrik, asuransi, dan gaji manajerial. Dalam fungsi linear ini adalah nilai intercept B. Yang kedua itu adalah biaya variabel VC, biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi Q. Ini termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan energi, dinyatakan sebagai VC sama dengan AQ, di mana A adalah biaya variabel per unit, marginal cost. Yang ketiga itu ada biaya total. Jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel TC sama dengan FC plus VC, TC sama dengan B plus AQ. Contohnya seperti di PPT ini, rumusnya ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi pendapatan dan laba. Yang pertama ada fungsi pendapatan total. Pendapatan total didapatkan dari harga jual P dikalikan dengan kuantitas yang terjual Q. TR sama dengan itu adalah fungsi pendapatan total ya teman-teman. P itu harga jual dikali dengan Q yaitu kuantitas yang terjual. Jika P konstan asumsi pasar kompetitif, TR adalah fungsi linear dengan kemiringan P dan intercept 0. Lalu yang kedua ada fungsi laba. Laba adalah selisih antar pendapatan total TR dan biaya total TC. Fungsi laba itu adalah bentukan kayak gini, yang seperti di PPT, sama dengan TR dan TC. TR itu adalah pendapatan total dan TC adalah biaya total. Jadi pendapatan total dikurang dengan biaya total. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada penentuan titik impas break even point BEP. Contohnya ya kalian bisa lihat di PPT ini. BEP adalah tingkat produksi atau penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yang berarti laba sama dengan 0. Ini adalah batas minimum yang harus dicapai perusahaan agar tidak merugi. Contohnya seperti di PPT ini teman-teman. Lalu yang terakhir ada rangkuman kekuatan fungsi linear dalam keputusan bisnis. Yang pertama ada pemodelan prediktif, memungkinkan manajer untuk memproyeksikan biaya, pendapatan, dan laba berdasarkan perubahan volume produksi atau harga pasar dengan asumsi linearitas. Yang kedua ada pendapatan harga optimal, yaitu membantu menemukan titik keseimbangan pasar, memastikan harga yang ditetapkan memaksimalkan penjualan sekaligus menjaga efisiensi produksi. Yang ketiga ada manajemen risiko minimal. Analisis BEP memberikan garis batas keamanan yang jelas, mengidentifikasi target penjualan minimum untuk menghindari kerugian finansial. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.